Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulia Wildani dari NIM 2200302147. Di sini saya ingin mempresentasikan buku kerja kewirausahaan yang ke-10, yaitu Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Unit usaha saya pakaian, produk atau jasa konveksi t-shirt. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, batasan variabelnya, tantangan cash flow. Kriteria unjuk kerja yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi, batasan variabelnya, sumber bootstrapping atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, dan pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Kriteria unjuk kerja yang ketiga, potensi peningkatan pendana diidentifikasi, batasan variabelnya creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasinya, batasan variabel mereka investasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis venture capital diidentifikasi, batasan variabelnya berdasarkan kepemilikan, atau yang pertama private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Yang ketiga, initial public offering diidentifikasi, batasan variabelnya dapat memberikan manfaat di verifikasi likuiditas dan portofolio. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan peminjaman. Biaya pinjaman yang pertama, bank komersial diidentifikasi, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua, SBA guaranteed loan diidentifikasi, pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain. Batasan variabelnya kartu kredit atau sebaiknya diperlukan secukupnya. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau diidentifikasi, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas dan institusi penelitian lainnya. Berikut buku kerja kewirausahaan yang ke-11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Rekaman hasilnya, informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain? Kebutuhan pelanggan, pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Rekaman hasil yang kedua, jenis pemasaran dapat mencangkupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran barang, pemasaran jarak jauh.
1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Rekaman hasilnya, potensi pasar baru dapat mencangkupi e-commerce. Rekaman hasil yang kedua, kontribusi pada bisnis dapat mencangkupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Rekaman hasilnya, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencangkupi institutional approach, yaitu supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan pesaing, dan pembelian akhir, dan juga managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Elemen yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan. Rekaman hasilnya, peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB, Features, Advantage, and Benefit dari produk, pengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Rekaman hasilnya, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan bersaing, daya tahan bahan baku produk, daya guna yang bisa diterima, dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencangkupi manfaat dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Rekaman hasilnya, periklanan ekstensif dan penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Rekaman hasilnya, ranking peluang pemasaran dapat mencangkupi quick win topics. Elemen ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Rekaman hasilnya, perencanaan proyek pemasaran, data pemasaran, dan analisa. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Rekaman hasilnya, struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Rekaman hasilnya, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Rekaman hasilnya, staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Berikut saya cantumkan linknya. Sekian dan terima kasih.